Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amuamala amma ba'du. Wahai kaum muslimat wal muslimin, saudara-saudari rahimani rahimakumullah. Dalam dunia Islam, ilmu yang mengkaji tentang segala perbuatan, mau itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu dikenal dengan istilah akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq yang memiliki arti gambaran perangai, tabiat, perbuatan ataupun karakter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling bagus, yang paling baik di antara seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai umat muslim mencontohi dan mengamalkan segala akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat yang mulia itu menjadi landasan pokok bagi umat muslim untuk menyarankan kepada seluruh umat manusia untuk mencontohi dan mengamalkan seluruh akhlak yang dimiliki Rasulullah SAW, termasuk dalam ucapan, perbuatan, ataupun karakternya. Akhlak merupakan fondasi diri karakter manusia, karena apabila manusia tidak memiliki akhlak dan menjalani kehidupan sehari-harinya, maka binasalah ia. Mengapa bisa seorang yang hidup tanpa memelihara akhlaknya bisa berdampak hingga binasa? Karena hal ini sudah sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara keeksistensian manusia. Akhlaklah yang membedakan manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, apabila manusia tidak memiliki akhlak, maka hilanglah derajatnya sebagai hamba Allah yang terhormat. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan akhlak. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Proses pembentukan akhlak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembiasaan, keteladanan, dan refleksi diri. Yang pertama adalah pembiasaan. Hadirin sekalian, pada dasarnya manusia dapat menerima segala upaya pembentukan melalui pembiasaan. Pembiasaan dalam membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa pada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan dalam diri untuk melakukan suatu aktivitas tanpa adanya paksaan. Yang pertama ada pembiasaan. Hadirin sekalian, pada dasarnya kepribadian manusia dapat menerima segala upaya pembinaan melalui pembiasaan. Pembiasaan dalam membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa pada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang kurang baik. Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan dalam diri untuk melakukan suatu aktivitas tanpa adanya paksaan. Proses pembentukan akhlak dengan cara pembiasaan ini pada awalnya diperlukan sedikit paksaan. Namun, saat dilakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan tidak terasa sebagai sebuah paksaan lagi. Dan akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua ada keteladanan. Proses pembentukan akhlak dengan keteladanan dapat diartikan sebagai penerapan contoh-contoh tingkah laku dari orang lain.
Keteladanan ini dapat diambil dari meneladani perjalanan hidup para sahabat dan para nabi, serta sejarah hidup orang-orang yang memiliki kemuliaan akhlak, yang akhirnya akan mendorong kita untuk berakhlak yang baik lagi mulia. Yang ketiga dan yang terakhir adalah refleksi diri. Refleksi diri dapat dilakukan dengan cara perenungan atas segala perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan setiap rentang waktu tertentu, baik jam, hari, ataupun selama kehidupan ini dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Proses pembentukan akhlak dengan refleksi diri dapat dilakukan dengan adanya kesadaran. Kesadaran ini diperlukan menganggap kita sebagai individu yang memiliki banyak kekurangan daripada kelebihan, sehingga kita akan senantiasa terkontrol untuk melakukan perbuatan yang baik dan tercegah dari melakukan perbuatan yang buruk. Baik. Yang selanjutnya para jamaah yaitu aktualisasi akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Islam memotivasi dan menghimbau setiap umat muslim untuk berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah ini dapat kita jalankan dengan dua bentuk. Yang pertama yaitu perintah, kemudian yang kedua yaitu larangan. Beberapa contoh aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu akhlak dalam bermedia sosial. Media sosial merupakan sesuatu yang sering kita jalani pada kehidupan sehari-hari, yang dimana di media sosial kita para jamaah sering mendapatkan berita. Jika kita mendapatkan berita tersebut, jika kita rasa berita tersebut bermanfaat, kemudian sumber dari berita tersebut jelas, maka kita sebarkan, insya Allah akan menjadi pahala. Kemudian sebaliknya, jika berita itu kita rasa tidak bermanfaat, kemudian sumbernya itu tidak jelas, maka sebaiknya tidak usah disebarkan. Hal ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, barang siapa diam akan selamat. Kemudian yang kedua para jamaah yaitu akhlak dalam berbusana atau berpakaian. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tak terlewat oleh yang namanya busana atau pakaian. Berikut untuk berbusana itu juga memiliki akhlak tersendiri. Yang pertama yaitu berpakaian dengan menutup aurat. Para jamaah sekalian, untuk aurat wanita yaitu antara seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian para jamaah untuk aurat laki-laki yaitu antara pusar hingga lutut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pakaian tidak membentuk lekuk tubuh. Pakaian itu tidak hanya menutupi bagian tubuh kita para jamaah, namun untuk lekuk-lekuk itu juga harus kita samarkan. Hal ini juga berperan penting di dalam dunia kesehatan, yang bermakna jika pakaian tersebut longgar, maka ruang kulit akan memiliki ruang yang luas sehingga tidak mudah lembab. Kemudian yang ketiga para jamaah, pakaian itu tidak boleh menyerupai lawan jenis. Hal ini juga disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Baik. Kemudian yang ketiga para jamaah yaitu akhlak dalam dunia pekerjaan atau akhlak dalam bekerja. Bekerja ini merupakan suatu ibadah yang wajib bagi seorang mukmin, yaitu dengan tujuan untuk mencukupi keluarga kita dan anak-anak kita. Di dalam bekerja juga memiliki akhlak-akhlak yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu kita harus niat ikhlas karena Allah Ta'ala.
Kemudian para jamaah yang kedua yaitu kita harus tertib dan menjalankan dengan sungguh-sungguh peraturan yang ada di dalam dunia pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga para jamaah, kita harus amanah dan jujur dalam menjalankan pekerjaan. Hal ini juga sangat penting demi kelangsungan hidup kita nantinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inilah ceramah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.